Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sabratul mu'minin rahimakumullah. Sahabat Nurul Iman yang saya cintai karena Allah, mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul kembali untuk reuni para alim membicarakan ilmu Allah. Semoga kehadiran kita ini ditandai oleh para malaikat yang akan melapor pada Allah dan Allah memberikan rahmat dan ampunan kepada kita. Amin. Kehadiran Ustaz Luli nanti bentar lagi ya, masih nyusul, masih bertugas cari nafkah. Insya Allah semuanya lancar. Amin. Amin. Nah, ini bab terakhir dari musibah, yaitu ada peringatan dari agama ini kepada kita semua. Waspadalah terhadap musibah besar yang kemungkinan bisa menimpa kita. Kemungkinan bisa menimpa kita, bisa tidak. Tapi siap-siap. Kadang-kadang orang meleng, jalan kesandung. Walaupun udah lurus, tapi karena dia meleng, kesandung, akhirnya terlibat di satu musibah ini yang menyebabkan rentetannya akhirnya ke yang paling parah. Nah, jadi berangkatnya dari sini, berangkatnya dari begini nih. Kita ini disuruh Nabi untuk hidup menjadi ahli khair, jangan ahli doir. Ahli khair itu ahli kebaikan. Ahli kebaikan itu ahli itu bisa keluarga, bisa orang yang ahli, bisa orang yang pelaku. Jadi kalau kita bilang gini, Rabbi ja'alni wa dzurriyyati min ahli khair wa ahli doir. Wala ahli doir. Ya Allah, jadikan aku dan turunanku orang-orang pelaku kebaikan. Jadi kita mintanya itu, kata Nabi. Jadi di dunia itu nggak boleh kita nantangin Allah. Tolong kasih saya ujian, jangan. Minta aja kebaikan. Nah, Nabi seringnya doa sapu jagat. Tiap habis sholat tiap apa, Nabi selalu bilang gini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu kemudian Allah wahyukan lagi pada Nabi doa itu dengan mengganti Allahumma-nya jadi Rabbana kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu maksudnya begini. Kamu hidup di dunia ini jangan minta macam-macam kecuali kebaikan. Nah, berdasarkan itu maka kemudian kita mintakan kebaikan, tapi setan nggak mau tahu. Setan nggak mau ada kebaikan di Bani Adam ini. Kalau bisa Bani Adam ini jangan bersyukur, pecah gitu. Maka kemudian setan naruh rambu-rambu di situ, rambu-rambu yang bisa Bani Adam ini kejebak di situ. Tadinya minta kebaikan, tapi ternyata dia anggap itu kebaikan, bukan kebaikan. Itu namanya musibah. Nah, jadi Rabbana atina ini perlu dikaryakan sama kita. Tiap kita ngapain, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena Rasulullah doanya itu. Ya. Itu dulu pertama. Nah, berdasarkan ini baru kita lihat dalam mencari fil akhirati hasanah atau fid dunya hasanah ada jebakannya. Nah, jebakan pertama itu. Musibah pertama. Yang pertama yaitu kita jahil dalam masalah agama. Jadi musibahnya ini dibagi 3. Musibah sebelum mati ada 3. Musibah saat kita mati ada 1. Musibah sesudah kita mati ada 4. Jadi semuanya 8. Nah, yang pertama yang sebelum kita mati ada 3 nih. Pertama, kita bodoh dalam agama. Jadi kita nggak mau ningkatin keilmuan kita. Bodoh aja dalam agama terus. Pertama musibah itu, ya. Ntar kita bahas nih, kita dalemin. Yang kedua, musibah yang kedua, kita nggak bersungguh-sungguh dalam Islam.
Islam cuma kita pakai kalau kita lagi di musola. Di mana? Jadi nggak sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu namanya jihad. Nah, jadi kita nggak pernah mau jihad, nggak pernah melakukan jihad itu musibah. Hati-hati. Jadi sebelum mati kalau bisa kita udah, yang pertama kita pinter dalam agama, ya kedua kita sungguh-sungguh dalam Islam. Yang ketiga, kita musibahnya nggak sempet istighfar, nggak sempet tobat. Ini musibah. Udah deh Pak, kalau udah nggak sempet istighfar terus mati, udah Pak, nggak usah cerita surga, ya kan? Digodok. Nah, itu musibah yang ketiga, ya, yang nantinya bakal terjadi, atau nggak bakal terjadi juga, ya tergantung kita. Lalu masuk kita ke dalam saat mati. Saat mati musibah yang paling berat yaitu kita su'ul khotimah, menghadapi kematian yang buruk. Su'ul itu artinya jelek, al khotimah artinya penutup. Jadi kalau kita su'ul khotimah artinya penutup kita, hidup kita ditutup dengan hal yang jelek, yaitu disiksa malaikat, dibentak Allah, segala macam itu. Terus saat sesudah mati, mulai kita menghadapi musibah yang nggak bisa ditolong lagi, yaitu azab kubur, siksa kubur. Ya. Yang selanjutnya ketika hari kiamat kita terhina pada hari berbangkit. Lalu nomor 7, kita gagal dalam semua screening. Screening di akhirat ada 4. Yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul sirat, yaumul fasl. Hari dihisab, hari ditimbang, hari diputuskan, dan hari ketika Anda melewati sirat. Sirat itu jembatan dari padang mahsyar menuju kepada surga, di bawahnya ada neraka. Satu sirat. Ya, itu artinya gagal dalam semua screening. Terakhir, kekal abadi di neraka. Musibah yang paling berat. Ada orang Islam yang di neraka lama, tapi diambil sama Allah, lapar ke surga. Ini syafaat nggak dapat, apa nggak dapat, semua pokoknya gagal aja dia, dan kekal abadi di neraka. Tuh ya. Jadi kita bicarain ini, tapi nggak semua malam ini. Yang penting kita lihat dulu nih. Yang jelas kita akan menghadapi musibah-musibah jebakan setan berupa 8. Yang 3 sebelum kita mati, yang 1 saat kita mati, yang 4 sesudah kita mati. Coba Bapak renungin, coba dihilangin ketawanya dulu, dihilangin. Kita kira-kira masuk ke lolos kan kita. Jangan sampai kita kena musibah ini nih. Pertama dulu deh, jahil dalam masalah agama. Sudah seberapa kita pinter di agama nih? Ya. Nanti kalau disuruh sama ustadznya, ayo yang mau tanya, bengong-bengong nyalain rokok. Tanya terus, biar pinter. Kata Rasulullah, sifaul iyisu'al, obatnya bodoh bertanya. Jadi kita mesti jadi alim. Alim itu suruhan Allah. Ya. Nanti saya terangkan semua mendalam. Kemudian setelah kita pinter agama, maka kita kemudian itu jadi modal kita dengan ilmu itu untuk nomor 2, bersungguh-sungguh dalam Islam ini. Ya kalau orang lihat kita, orang lihat Islam gitu loh. Oh ini Islam, cirinya jelas oh ini. Begini Islam gitu ya. Nah musibahnya kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam Islam. Ya, ya kan. Nomor 3, saya ulang lagi. Tidak Yang penting dipikirin begini. Istighfar dan tobat itu ternyata kita disuruh oleh Rasulullah tiap hari tanpa peduli kita ini salah apa enggak. Mau salah mau nggak salah, pokoknya dilaksanakan tobat sama istighfar tiap hari 100 kali. Iya kan? Ya. Rasulullah nyuruh kan? Rasulullah kurang apa maksumnya? Rasul itu kan nggak ada dosa, tapi dia bilang, wallahi demi Allah, ini istighfaru fa'atubu ilaihi mi'atan marrah. 100 kali fi yaumin, sehari. Itu Rasul. Kita mestinya 1000, 10.000.
Ini nggak pernah, nggak sempet, mati lah, ada musibah. Itu dulu ya. Musibah banget. Iya makanya, dan nggak ada yang bisa nolong. Itu. Cici kita betul deh. Apa? Ya cici kita ngomong tuh betul ngomong. Iya sih. Enggak, gini soalnya. Soalnya ada ayat yang bilang begini. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamun anfusahum zakarallaha fastaghfiru lidzunubihim. Jadi Al-Imran 135. Dan orang-orang yang ketika dia berbuat salah dosa, dia ingat Allah, lalu dia minta ampun dan dia enggak ngulangin lagi. Itu seolah-olah jalannya istighfar atau taubat seperti itu. Jadi kalau nemu salah doang, ini enggak mestinya. Nabi-nabi itu semuanya istighfar itu bukan untuk minta ampun dari dosa, untuk ningkatin derajat dia. Dia tahu bahwa saya pasti punya salah manusia ini. Engkau maha suci. Oleh sebab itu saya bilang, saya mohon ampun gitu. Jangan gengsi ya. Iya bang. Lu ngomong istighfar lu tapi nada lu begini. Supaya Allah dengar. Ya oke. Kita mulai ya. Ya, pelan-pelan nih. Ini sih perkiraan saya satu bab ini, satu nomor ini setiap kali ketemu. Jadi kita 8 kali ketemu lagi ngomongin ini. Kalau mau dipanjangin karena ini apa pembicaraannya dalam nih, Pak. Mengenai gagal dalam screening, mengenai surah khotimah, azab kubur, itu pembacaannya pendalamannya sangat luas itu loh. Sampai kita ngerti dulu. Nah, inilah yang namanya bekal akhirat. Kalau Bapak udah bisa menguasai ini, 8-8-nya ini, insya Allah nggak kena musibah lagi. Amin. Jangan ini dijalanin ini semuanya sabar segala macem. Udah enteng aja, udah tahu agama kita. Kafenya di surga. Kafir. Kafe mulu. Kurang kerjaan nih bos. Kan tadi sudah wafat apa kan ada 3? 4 ya? 4 lah. Aja, kan? Yang pertama azab kubur. Oke. Itu gak ada yang bisa nolak lagi udah kalau azab kubur. Siapa? Nggak bisa lari. Jibril menerangkan kepada Rasulullah, kenapa di kuburan tuh alam kubur dinamakan barzah, barzakhun. Barzah artinya apa? Dinding. Kata Jibril, dinding itu yang menyebabkan orang-orang yang udah mati, baik ruhnya maupun fitrahnya nggak bisa balik. Jangankan orang mati yang lemah, saya Jibril yang diberikan oleh Allah Sayyidul Quwa, kekuatan, nggak bisa tembus. Kalaupun bisa tembus dari alam barzah ke alam ini dunia, saya perlu waktu 80.000 tahun buat balik. Dikurung sama Allah. Itu namanya dalam Az-Zumar 42, dalam genggaman Allah orang mati itu. Nah, genggaman Allah ini kata Nabi cuma 2 nih alamnya. Rodotun min daril jinan, taman-taman surga, atau khufratun min farin naron, jurang-jurang neraka. Di dalam genggaman Allah itu. Nah, siksa kubur, azab kubur ada di sini. Jurang-jurang neraka. Gitu. Belum masuk neraka. Mau dikirimin kelabang, ular ya kan? Dikirim kalajengking gitu, Scorpio gitu. Ya kalau mau main Scorpio nggak apa-apa, fly, I still loving you gitu. Ya, oke. Kita mulai dulu dari dasarnya, yaitu doa yang tadi, Rabbana atina. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita buka Al-Baqarah 201. Al-Baqarah 201. Mulai nomor 1 gimana? Ya? Nomor 1 mulai ya. Ya, boleh nomor 1. Ya. Al-Baqarah 201 ya. Itu Allah mengisahkan orang-orang yang habis naik haji ya, orang-orang yang hajinya mabrur, kalau selesai ibadah haji, mereka berkata, wa minhum may yaqul, mereka berdoa, Rabbana atina, Tuhan kami minta kami diberikan, berikanlah kami fit dunia, di dunia ini hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan pula, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ini antik nih doa nih. Kenapa ada tiga tempat yang disebut nih? 3 momen. Pertama kebaikan dunia,
Kedua kebaikan akhirat. Ketiga neraka. Kan kalau Allah udah kabulkan yang 1 dan 2, orang nggak bakal masuk neraka kan? Ya. Nah ternyata ini adalah keterangan Allah bahwa umat Islam jangan GR. Walaupun Allah kabul umat Islam semuanya didoakan Nabi masuk surga, ya kan? Kullu ummatin yadkhulunal jannah. Ya, tapi ada pengecualian ilaman aba yang nggak mau masuk surga, yaitu yang menentang agama, sehingga mereka dimasukkan pula ke dalam neraka. Tapi karena ada bekas la ilaha illallah di hatinya, maka dia diangkat lagi, tarik lagi. Nah, wakina azabannar itu menghindari itu. Jangan jadikan saya orang Islam yang mampir neraka dulu ya Allah. Kalau bisa saya orang Islam yang langsung masuk surga. Mintanya begitu doa ini, ya, mintanya begitu. Nah, doa ini sering dibaca oleh Rasulullah. Coba, Dek, dibagian. Doa ini paling sering dibaca oleh Rasulullah, ya. Kesaksiannya Anas bin Malik. Yuk kita lihat dulu hadis nomor 1 ya. Kana aksaru du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang tadi ya, rabbana atina. Oke. Lalu Imam Nawawi dalam tafsirnya dalam dia membuat buku namanya Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi. Nah, dia mentafsirkan maksud dari fid dunya hasanah dan akhirat hasanah. Coba lihat dalil nomor 6. Lihat ya. Itu tafsirnya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengenai doa tadi. Ya. Apa katanya? Wa asharul aqwali fi tafsiril hasanah fid dunya. Pendapat yang lebih tepat mengenai tafsiran kebaikan di dunia atau di dunia hasanah, annahal ibadati wal aqibah wal afiyah, adalah ibadah dan afiyah. Jadi kalau orang minta di dunia ini kebaikan, di dunia hasanah, maksudnya dia bisa beribadah dengan baik, nggak ada halangan, dan dia selamat. Afiyah itu selamat, sehat wal afiyat, sehat dan selamat gitu. Jadi kalau yang namanya fit dunia hasanah yang kita minta itu maksudnya bisa beribadah dengan gampang, dengan mudah, dan bisa badannya sehat terus. Badannya sehat terus. Ini permintaan kita yang pertama. Lalu kata Imam Nawawi, sedangkan fit akhirat hasanah, kebaikan di akhirat adalah surga, al jannah wal maghfirah, dan ampunan Allah. Nah, kalau orang udah dapat surga dan diampunin, kemungkinan besar nggak mampir neraka lagi. Maksudnya gitu, ya kan? Itu. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa kebaikan itu mencakup umum untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Tapi intinya kalau kebaikan di dunia, orang itu sebenarnya minta gampang beribadah dan badannya sehat terus. Kedua, kalau di akhirat orang tuh mintanya yang utama surganya dan ampunan. Tuh. Di sini ntar kita nggak pengen musibah di sini nih, ya. Nah ini dasarnya banget ya, dasarnya untuk menghadapi musibah ini yang 8 nih. Sekarang ada ayat yang mengharuskan kita untuk melihat, untuk memperhatikan amal akhirat. Ya, kalau kita mintanya Allah fil akhirati hasanah, artinya kita minta apa tadi? Surga dan ampunan. Maka ada ayat yang mengantarkan kita ke situ, mengarahkan kita ke situ, yaitu Al-Hasyr ayat 18. Ayo dibuka. Nah, ini mulai nih kita nih. Mulai disuruh untuk mengerti agama ya. Jangan sampai jahil dalam agama. Kita lihat, ini sering dibaca nih ya dan dihafal nih oleh Al-Hasyr ayat 18. Ayat 15. 18. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah pada Allah.
wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya, dan bertakwalah pada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini maksudnya dari ayat ini kita baca tafsirnya Tobari. Tafsir Imam Tobari dalam kitab Jami'ul Bayan wa Ta'wil Quran. Di dalil nomor 3. Lihat. Ya. Dalil nomor 3, lihat. Ya. Maksudnya apa itu? Allah nyuruh kita perhatikan amal kita untuk hari esok. Maksudnya setiap orang hendaknya memperhatikan apa yang telah dikerjakan untuk hari kiamat. Apakah dari amal soleh yang akan menyelamatkannya atau dari keburukan yang akan membakarnya. Itu maksudnya. Jadi pelan-pelan perhatikan baik-baik tingkah laku kita masing-masing. Apa kita termasuk punya tingkah laku yang selamat dunia akhirat atau yang akan membakar kita di akhirat. Ya, maksudnya ini SKCK, surat keterangan kelakuan baik, ya. Tuh. Lalu dasar dari musibah yang 8 ini, lihat lagi suruhan Allah kepada kita untuk berbekal-bekal. Lihat surat Al-Baqarah 197. Tapi bagian akhirnya surat Al-Baqarah 197 dimulai dari bagian akhir yang bunyinya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekal-bekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab di sini. Dan bertakwalah pada Allah, hai orang-orang yang berakal, orang yang enggak jahil lagi nih. Ya. Orang yang udah ya. Oke, ya. Diulang ya. Ya Al-Baqarah 127 itu di bagian akhirnya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekal-bekallah kamu. Sesungguhnya bekal paling baik adalah bekal takwa. Dan bertakwalah pada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang mencari ilmu, orang yang berakal. Di sini mulai kita disuruh pinter ya. Jadi udah ada bekalnya bahwa kita minta kebaikan dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, kita harus memperhatikan amal kita untuk bekal akhirat. Lalu ditutup dengan ayo kamu punya bekal sekarang, bekal yang paling baik takwa. Dan bertakwalah kamu, wahai para pencari ilmu, wahai ulil albab. Nah, di sini ya. Bapak dibikin pinter sama Quran nih. Sama Quran dibikin pinter. Maka Rasulullah kemudian mengeluarkan doanya. Doa ini dihafal sama Pak Sugeng nih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Tapi perhatikan doa itu artinya. Maka artinya ntar kita sarikan kemarin nih ke museum ini. Coba lihat. Dalil nomor 9. Lihat ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Lihat. Ya Allah, kami mohon pada Engkau akan keselamatan agama. Maksudnya lihat nomor 1 dan nomor 2 tuh. Jangan sampai kita dapat musibah sehingga kita nggak tahu agama, bodoh dalam agama. Dan yang kedua, kita jahil dalam masalah. Yang dua, kita apa sih? Nggak sungguh-sungguh beragama, ya kan? Dan akhirnya kita nggak seperti sifat. Itu pertama. Yang kedua nih. Kemudian wa afiatan fil jasad. Kita minta apa? Minta sehat badan kan ya. Wa ziyadatan fil ilmi. Tuh, kita minta ilmu nih. Wa kata rezeki, minta berkah rezeki. Wa taubatan qabla maut. Tuh. Sempat tobat kan? Sebelum mati ya. Wa rahmatan dal maut. Husnul khotimah. Kalau ini husnul khotimah. Terus wa maghfiratan ba'da maut, dan dapat ampunan setelah mati. Nah, ya kan? Terus hawin an-nafs al-maut udah. Nah, terus wa najata minan nar wa alfa'inal hisab, selamatkan kita dari siksa neraka dan dapat ampunan pada. Itu semuanya doa itu. Nah, untuk menghadapi ini nih, jangan sampai dapat musibah ini. Ya kan? Dia ujungnya neraka. Ya. Doa itu
adalah untuk menangkis ini nih. Kita minta apa? Minta baik-baik kita Pak. Waktu mau juga baik, sebelum mati kita udah tobat, waktu mati dapat rahmat, sesudah mati dapat ampunan. Enak bener mintanya. Nah, waktu itu ditantang kita. Bisa nggak kita jangan sampai dapat ini, dapat musibah ini. Itu berat itu Pak, berat. Makanya waspada apa? Setelah doa ini dulu antum pernah rekomen langsung Rabbana la tuzigh qulubana. Iya, apalagi udah dapat hidayah begini, jangan dibencengin lagi gitu. Gitu. Ya, itu dulu. Ini bekal awal untuk menyadari bahwa ternyata di depan kita ini, apalagi di umur-umur kita sekarang nih yang udah di atas 50 semuanya, hati-hati. Ini menghadang nih. Udah umur segini masih bingung sama Islam. Masih bengong kayak kita ini. Nah, berarti musibah tuh. Apa lupa istighfar lagi. Aduh. Itu. Itu jarang nggak boleh Pak. Ya kan? Nah, sekarang kita masuk pada peringatan Rasulullah memperkuat amal soleh kita. Lihat, jadi ini Rasulullah mulai mengindikasikan bahwa kita akan menghadapi musibah yang 8 ini. Lihat hadis nomor 2. Mulai Rasulullah menerangkan jebakan-jebakannya ya, supaya kita paham nih. Apa kata Rasulullah? Badiru bil a'mali fitnatan kakita'il lailil muslim. Muslim itu gelap. Lihat ya, bersegeralah kamu melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap. Yang cirinya ya, yaitu seseorang waktu pagi keadaan beriman, sore keadaan kafir, atau orang sore beriman, paginya kafir. Ya, lalu dia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Coba lihat, jadi Islamnya bisa dibayar sama orang di lo Islam paling Jual agama. iya lo gue sogok juga bisa gampang ya. Kasih Indomie nah. Atau dia pagi udah beriman, sorenya di kantor nemuin maksiat, atau sorenya beriman, paginya nemuin macam-macam. Nah itu namanya musibah. Kenapa? Karena ketidaktahuan, karena kejahilan, dan gak sungguh-sungguh beragama. Gitu loh, Pak. Gampang ngerayu, ya. Gampang ngerayu. Ini Rasulullah yang bilang, hati-hati kamu. Maka bersegeralah kamu melakukan amal soleh, karena sebelum datangnya fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita gitu. Kita nggak tahu lagi nih yang benar, yang salah, yang buruk, semuanya sama semua. Tuh ya, itu peringatan. Lalu Rasulullah juga mengasih kita doa untuk menghadapi itu. Hadis nomor 8. Doa ini senjata yang ampuh ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari 1. Azab neraka, 2. Azab kubur, 3. Nah itu dia, berbagai fitnah yang tampak dan tidak tampak. Fitnah itu ujian maksudnya Pak ya, atau musibah ya, serta dari fitnah dajjal ya. Jadi Bapak perlu berdoa begini. Oke. Nah sekarang kita ngomongin sedikit mengenai 8 ini ya. Habis tadi ya. Wah, iya, ya. Fitnah masih ya. Kita mulai minggu depan nguraikan dari nomor pertama kan. Tapi kita malam ini 8-8-nya kita omongin sedikit aja untuk mengantarkan Bapak kepada satu tujuan kita nih, yaitu menghindari musibah yang 8 ini ya. Yang pertama, kenapa musibahnya disebut jahil dalam agama? Ya, karena agama itu penting buat kita sebagai status dan cara hidup. Kalau di sini aja kita udah bodoh, ya kita nggak tahu Islam tuh kayak apa, bodoh kita itu, maka mesti kita dapat musibah itu, gagal teman ya. Nah, apa yang dimaksud dengan agama itu jadi musibah? Lihat hadis nomor 4.
Ini kita ngomongin jahil dalam masalah agama ya. Dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, bagaimana sikap kalian jika ditimpa sebuah fitnah yang tua menjadi cepat pikun dan yang kecil menjadi cepat dewasa? Mereka bertanya, kapan itu terjadi? Dia menjawab, jika telah pergi para ulama kalian, maksudnya telah wafat, para ustadz meninggal, para ulama meninggal semua ya. 2, dan semakin banyak orang-orang yang bodoh dari kalian. Nah ini. 3, dan semakin banyak orang yang pandai membaca, tapi sedikit yang ahli fikih. Baca rajin tapi paham dikit. 4, semakin banyak para pemimpin kalian, tapi sedikit yang amanah. 5, dunia sudah dicari dengan amalan akhirat dan dia diperdalam, tapi bukan untuk kepentingan agama. Saya tanya Bapak, cirinya udah udah kelihatan belum? Ciri-cirinya udah kelihatan belum sekarang? Udah kan ya? Ulama banyak yang wafat. 2, makin banyak orang bodoh. Nah, untuk mengcounter ini kita ciptakan banyak orang pinter gitu loh. Ayo, jadi pinter supaya ini jangan terjadi nih gitu. Kita hadang musibah ini, kita hadang. Ayo, jadi pinter semua, jadi dakwah semua. Tuh, malu sama Ustaz Muli. Ustaz Muli udah berkibar di mana-mana tuh. Jangan kalah Ustaz Muli. Ya, harus ayo Pak Is. Arkom tuh dipenuhin. Ya, itu satu. Oke. Jadi jahil dalam agama itu akan terjadi secara massal, secara kolektif. Di mana keadaan itu adalah cirinya pertama orang tua cepat pikun, anak mudanya cepat dewasa. Ya kan? Tuh. Ini kan keterlaluan yang begini. Ya. Kemudian banyak muncul orang bodoh. Banyak pemimpin yang gak amanah. Wah, udah. Jaksa Agung muda kok punya emas 75 kilo. Nah itu dari mana? Ngentitnya kita yang udah ini gak kaya-kaya. Udah ya? Itu nomor pertama. Jadi nanti Bapak renungin di rumah. Wow, kita mesti tantang nih. Gak boleh terjadi nih musibah. Ya. Nomor 2, musibah yang mungkin akan terjadi adalah tidak sungguh-sungguh dalam berislam. Pak, kita dalam Al-Quran dituntut untuk bersungguh-sungguh, ya kan? Nih ayat ini, ayat berapa deh? Anisa apa? Anisa 136 ya deh. Yang ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Tulisan bukan? An-Nisa 135 apa 136 gitu. Hai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. 136. Ya. Buka An-Nisa 136. Iya, taqullaha. Bukan. Yang wabtagu ilaihil wasilah. Apa An-Nisa 35? Apa Al-An'am? Coba buka. Sering ini di Saya 136 ya. belum ketemu Pak, belum ketemu. Sebentar saya carikan dulu. Wabtagu ilaihil wasilah. Ya. Al-Maidah ayat 35, maaf. Tadi kan saya bilang dulu dah. Ya. Al-Maidah ayat 35, Pak. Ya. Ayat 35. Ya. Nah, ini kita disuruh bersungguh-sungguh di dalam beragama melalui ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah pada Allah, wa batagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah ya kepada Allah. Jadi carilah jalan untuk dekat pada Allah. Wajahidu
dan berjihadlah dan bersungguh-sungguhlah fi sabilihi di jalannya la'alakum tuflihun agar kamu beruntung. Jadi bersungguh-sungguh dalam beragama ini. Ya. Itu ayatnya. Sehingga kita mau tidak mau harus mengikuti ayat tersebut karena mukhatabnya pada orang yang beriman kayak kita ini. Hai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan carilah jalan dan wajahidu fisabilihi dan bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah agar kamu beruntung. Bersungguh-sungguh di jalan Allah itu ada dua. Bersungguh-sungguh dengan harta kita dan dengan diri kita. Jadi berislam itu cuma dua itu doang. Sungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah dengan harta kita dan diri kita. Untuk lebih tegasnya kita buka surat As-Saff. Allah menantang begini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang yang beriman, apakah kamu mau saya tunjukkan suatu perniagaan yang bisa menyebabkan kamu tidak diazab di neraka? As-Saff ya dia. Lupa lagi. Bentar. Ya ada. As-Saff ayat 10 dan 11. Lihat ya. As-Saff itu surat 61 Pak ya? Ya, oke. Inilah tawaran dari Allah. Kesungguhan kita beragama itu dinamakan oleh Allah perniagaan atau perdagangan sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang yang beriman, hal adullukum maukah kau aku beritahukan padamu ala tijaratin suatu perdagangan atau bisnis tunjikum min azabin alim yang bisa menyelamatkan kamu dari azab neraka, azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billah. Engkau beriman kepada Allah wa rasulih dan rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah dan engkau bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah bi amwalikum dengan hartamu wa anfusikum dan dengan dirimu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian adalah baik bagimu kalau kamu mengetahui, kamu tahu ilmunya. Jelas? Yang pertama tadi, yang suratnya tadi itu menunjukkan kita mesti bersungguh-sungguh, ya. Dan yang ini lebih ditegaskan lagi bahwa sungguh-sungguh di jalan Allah itu bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan dirimu, dengan jiwamu. Ayo sekarang dipakai nih diri kita yang dikasih sama Allah ini berupa kesempurnaan. Kemudian harta kita yang ada ini di jalan Allah. Di jalan Allah. Itu namanya sungguh-sungguh. Ya udah, masing-masing orang punya cara dah. Ya. Tapi gue Islami kan nih gitu. Ini kalau saya lakukan harta saya dengan begini atau saya lakukan diri saya begini, Allah tuh ridho apa enggak? Allah nilainya gimana pada saya gitu. Gitu, ya. Itu namanya sungguh-sungguh. Nah, musibah yang terjadi kalau kita enggak sungguh-sungguh dengan harta kita dan dengan diri kita. Kita remehkan itu, kita enggak Islami hidupnya, gitu. Ya, mudah-mudahan enggak terjadi lah. Karena orangnya pintar-pintar semua. Nah, selanjutnya yang nomor 3 apa? Enggak sempat istighfar atau taubat. Buka surat Hud surat 11 ayat 3. Ini perintahnya. Surat apa? No. Surat Hud 11 ayat 3. Apa kata Allah? Wa anistaghfiru rabbakum. Dan hendaklah kamu meminta ampun pada Tuhanmu. Istighfar. Summa tubu ilaih. Kemudian kau bertobat padanya. Tahu? Tobat. Kalau emang kamu ngerjain yang demikian, bisa istighfar dan tobat. Dan ini pakainya fi'il mudhari, artinya hendaklah kamu terus menerus, gitu loh. Bukan hendaklah kamu sekali doang. Hendaklah kamu terus menerus minta ampun pada Tuhanmu dan bertobat padanya. Kalau kamu begini terus, istighfar terus, tobat terus, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus padamu sampai pada waktu telah ditentukan, sampai kamu mati. Dan Dia akan memberikan padamu tiap orang yang punya keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu nggak mau istighfar atau berpaling, sungguh aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Jelas ya? Makanya musibah yang terjadi pada orang Islam, kalau dia sampai mati belum sempat istighfar atau tobat, musibah itu, musibah.
Makanya lihat ayat ini, ternyata Allah beritahannya pakai fi'il mudhari. Hendaknya kamu terus menerus diulang-ulang istighfar dan taubat, istighfar dan taubat. Kalau kamu begini, saya kasih kamu kenikmatan yang nggak tadi itu. Ya, dasarnya ini ya dasarnya. Ya, mudah-mudahan bisa menghindari musibah. Nanti kita uraikan nih di minggu depan nih apa aja, bagaimana gitu ya. Terus suul khotimah, suul khotimah. Maka Rasulullah menerangkan mengenai suul khotimah ini melalui keterangan tentang tingkatan manusia. Ada 4 tingkatan manusia. Hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Saya yakin Bapak cuma milih satu nih. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ingat, anak cucu Adam diciptakan di atas beberapa tingkatan yang banyak. 1. Di antara mereka ada yang dilahirkan dalam keadaan mukmin dan mati dalam keadaan mukmin. Ini kita mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan. Tapi kan ente kan waktu lahir bukan mukmin, belum syahadat, nangis mulu bisanya. Nomor 2, di antara mereka ada yang lahir kafir, hidup sebagai orang kafir, mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. 3, di antara mereka ada yang lahir mukmin, hidup sebagai mukmin, mati dalam keadaan kafir. Ini musibah. Ini musibah nih yang tadi nih, ya kan? Terus nomor 4, di antara mereka ada yang lahir kafir, hidup sebagai orang kafir, mati dalam keadaan beriman. Nah, jangan deh, ini mau untung-untungan nih. Ya. Jadi kita barangkali kita cuma milih yang nomor 1, 4 juga jangan deh. Ya, tapi kadang-kadang 4 kan dulu kita. Ya buat escape lah, dulu kafir, matinya mukmin ya. Tapi yang sebenarnya yang dihindarin yang nomor 3. Ya, iya. Jangan sampai musibah nih kita, ya kan, nomor 3 gitu. Ucapan antar medan kan lebih baik gua dari jahil sekarang gua mati. Iya. Makanya bekas ustad nggak ada. Nggak ada. Yang ada bekas preman, ya kan? Maksud bekas ustad. Oke, gitu ya. Nah itu jadi ini semua saya bawakan dalil ini kepada Bapak untuk berpikir dulu di rumah nih, membicarakan musibah-musibah ini kan. Terus selanjutnya yang sudah kematian, Azab kubur. azab kubur, gitu. Iya. Nah sebetulnya pada waktu Rasulullah belum diturunkan wahyu mengenai azab kubur, Fir'aun dan sebagainya, belum beredar tuh azab kubur. Sebagian umat Islam pada saat itu, termasuk Siti Aisyah, istri Rasulullah, belum paham mengenai azab kubur. Makanya Aisyah tuh kaget ketika ada 2 orang Yahudi tua ngomongin ke Siti Aisyah, nanti kalau manusia mati, mereka akan disiksa dalam kubur. Siti Aisyah menolak. Enggak, bohong kamu. Ngadu pada Rasulullah. Ya Rasul, 2 orang Yahudi itu ngomong kalau azab kubur tuh ada ya, kita mati nanti. Kata Rasulullah, na'am, ada. Mereka benar. Karena mereka pakai Taurat kan? Pakai Taurat gitu. Ya. Nah, sejak saat itulah azab kubur itu menjadi populer. Ya. Nah, sebab-sebab orang diazab kubur segala macam itu kita uraikan nanti di minggu keberapa itu. Tapi ini cuma saya hantarkan dulu keyakinan orang. Jangan sampai kita percaya bahwa azab kubur itu nggak ada. Saya yakin kalau ada orang yang berkata azab kubur itu nggak ada, dia nggak punya dalil. Nggak ada dalil dia. Justru yang banyak dalil mengenai adanya siksa kubur, baik dari Quran maupun dari hadis itu. Ya. Jadi ini sekarang saya yakinkan dulu. Buka hadis nomor 5. Antum udah baca ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu ketika ada 2 orang tua dari kalangan Yahudi di Madinah datang padaku, Aisyah. Mereka berdua berkata bahwa orang yang sudah mati akan diazab dalam kubur mereka. Aku mengingkarinya dan tidak percaya. Kemudian mereka berdua keluar. Lalu Nabi SAW datang menemuiku, maka aku pun menceritakan pada beliau apa yang telah dikatakan 2 orang Yahudi itu. Beliau lalu bersabda, ya sodakota, mereka benar. Innahum yu'adzabuna azaban tasma'uhul
bahaima kulluha. Ya, mereka berdua benar. Orang yang sudah mati akan diazab dan semua binatang ternak dapat mendengar suara azab tersebut. Maka aku pun melihat beliau senantiasa berlindung dari azab kubur setiap selesai sholat. Nabi loh, Nabi berlindung dari azab kubur. Nah kita nantang-nantangin. Orang Islam malah nantang-nantangin kan, berbuat maksiat sampai di azab kubur. Tuh ya. Jadi musibah yang selanjutnya yang ini adalah orang ternyata ketika mati dikubur disiksa. Padahal pada waktu hidup dia haji, sholat. Kenapa sebabnya itu? Nah itu kita bahas ya. Dan juga kita bahas langkah-langkah mencegah kita di azab kubur. Salah satunya jangan mati selain hari Jumat. Mati milih Jumat aja. Jumat nih, mati Karena ada hadisnya orang yang mati di hari Jumat bukan surga, terhindar dari azab kubur. Gak dapat azab kubur ya itu. Apa tuh? Iya, salah satunya itu. Salah satunya. Setelah kita bicarakan semua, langkahnya ada banyak. Ya. Terus dihinakan, ya terhina, ya. Terhina pada hari berikutnya. Ini mah kita ngikutin Quran. Quran banyak mengatakan orang terhina di hari berbangkit. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa, wala tuhzini yauma tub'atsun. Jangan kau hinakan aku ya Allah di hari manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang pada Allah dengan hati yang selamat. Nah, kita patokannya doa Nabi Ibrahim ya. Ternyata di hari kiamat banyak orang terhina. Kayak apa terhinanya? Misalnya salah satu yang terhinanya nih, ada Nabi bilang begini, ada dua golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan dan tidak diberi ampun, nggak dimasukkan dalam surga, yaitu orang tua yang berzina, orang yang orang dihina itu. Atau ada orang di dunia suka minta-minta, Assalamualaikum Pak, minta-minta, padahal dia mampu kerja, dia minta-minta. Di hadapan Allah, nanti datang ke hadapan Allah, mukanya nggak ada dagingnya, ciri khasnya itu. Atau ada orang sholat, si imam belum ruku, dia ruku duluan, kepala babi, kepala anjing, itu terhina Pak, jangan salah. Atau ada orang yang datang ke hadapan Allah di hari kiamat, jalannya pakai mukanya, cedok, kan muka kan kehormatan orang, cedok. Itu terhina. Nah, musibah orang-orang Islam itu kalau sampai dia terhina. Lu kan kamu Ustadz, iya nih, jargoni, bisa ngajar, nggak bisa ngelakonin, dapat hinaan kita. Tuh, hati-hati, itu musibah tuh. Nah, gimana cara menghindarinya itu? Nanti kita bicarakan lagi. Itu, ini mah depan menteri saya mau terangin. Di sini mah apa sekolah? Ya, nah kita lihat doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim yang tadi. Kita Asy'ara surat 26. Surat 26 ayat 87, surat 26 ayat 87, 88 dan 89. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ayat berapa tadi? 87, 88, 89. Oke, doa Nabi Ibrahim nih ya. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Janganlah kau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, kita sekarang lihat satu hadis dari Ahmad yang saya nggak tulis di sini, bercerita mengenai Nabi Ibrahim. Jadi Rasulullah itu udah dikasih tahu sama Allah, nantinya Nabi Ibrahim itu minta pada Allah, nagih doa saya dulu kok nggak dikabulkan ya Allah.
Nabi Ibrahim itu berdoa waktu itu supaya bapaknya diampunin. Azar itu sebenarnya bukan bapaknya, tapi pamannya. Azar itu membuat patung kan? Dia buat patung kan? Karena Nabi Ibrahim pernah berdoa, tapi Allah larang. Jangan kau doakan itu, tapi dia tetap berdoa. Nah, kemudian di hari kiamat nanti Nabi Ibrahim bilang, kok bapaknya masuk neraka? Ya Allah, mana? Kok nggak dikabulin gitu? Kan udah aku bilang, aku nggak akan berdamai dengan orang syirik, orang musyrik. Ya Nabi Ibrahim nangis tuh, tapi bertobat, dia minta ampun. Ya udah kalau gitu, kalau itu udah hakmu ya Allah. Nabi Ibrahim suruh lihat tuh di kakimu siapa tuh? Di kakinya bapaknya berubah jadi anjing. Terhina. Jadi anjing itu azan. Itu balasan orang musyrik. Mati anjing. Bukan ente anjing, bukan mati anjing. Bapaknya berubah jadi anjing. Itulah makanya Nabi Ibrahim doanya, jangan kau hinakan aku. Kuriang. Nundu pamangalun. Ya. Jadi ini penting. Begitu orang terhina di hari kiamat, belum dihisab, udah mukanya berubah. Bapak tahu nggak? Itu di Al-Baqarah dan di Ali Imran, di An-Nisa ada ayat bagi orang yang pelit di dunia ini, bakhil, itu hartanya dikalungin kan? Dikalungin kan? Lalu di hadis kalungnya itu berubah jadi ular putih. Yang bilang saya hartamu, yang kamu pelitkan, gundul ular itu. Ada pada muka sama kita. Bapak terhina nggak? Depan orang-orang dibelit ular. Udah gitu nanti yang pelit-pelit juga nih, yang nggak mau zakat, yang nggak mau infak nih, itu dipakai cap besi, bakhilun, trot punggung. Jadi kita jalan di padang pasar tuh, orang pelit, haji pelit, terhina nggak? Terhina. Hati-hati. Musibah nggak ada yang bisa nolong, nggak ada. Tuh. Jadi ini penting nih. Jangan cuma musibah dunia doang lah, kecil, ya kan? Paling sakit mati kita, mati kan? Ya. Walaupun berat. Ya. Terus gagal dalam setiap screening. Dalam setiap screening. Jadi di akhirat tuh ada 4 screening. Hisab, mizan, fasal. Fasal itu artinya hari keputusan, di mana Allah dan kita berdialog. Kamu kok begini seperti itu? Ya maaf ya Allah, gini-gini tuh dialog deh. Ya. Lalu yang terakhir sirat. 4 screening ini. 4-4 gagal orang, capek loh. Kalau 4-4 gagal, capek urusannya. Dan ingat, di salah satu screening namanya Yaumul Mizan, ada fase di mana manusia itu bangkrut. Ya, muflis, bangkrut. Pahalanya diambil semua buat orang lain. Di situ gagal semua. Udah, musibah. Bahkan ada hadis panjang, seorang bapak ketemu anaknya di sono. Nak, minta 1 aja pahala. Aduh, saya butuh 1 aja. Kalau satu dapat dari kamu, timbang ini. Nggak bisa, Pak. Saya juga butuh. Di situ nafsi. Durhaka tuh anak. Bukan durhaka. Baca ayatnya tadi Ibrahim bilang, yauma la yarfa'u man wala banun. Enggak berguna harta dan anak-anak. Enggak kenal lagi sama bapaknya. Hati-hati. Ini agama bukan main-main, Pak. Agama ini pengen menjadikan kita orang yang dekat dengan Allah, muqarrabin di surga itu. Dapat ridho Allah, nggak dimarahin lagi, dapat. Tapi jalannya panjang. Mesti lewat screening nih, screeningnya bahaya. Ya belum ditimbang ntar dosa sama pahala kita. Terakhir screening, kita disuruh maju semua ke surga. Maju ke surga sana. Tapi lewat jembatan kecil nih yang ada besi-besinya, ada anjingnya. Nah, lewat kalau punya dosa, cemplung jahanam. Itu namanya screening. Gagal. Tapi insya Allah, jangan sampai gagal, amin. Ya. Lolos semua, turun iman, taklimnya lolos semua. Wow, saking lolosnya, lolos. Sampai Sidratul Muntaha. Tuh bahayanya gitu. Nah,
Dalam Quran dan dalam hadis ada mengisyaratkan adanya hisab yang buruk. Hisab yang buruk. Jadi hisab yang menyeramkan, menakutkan, dan kemungkinan besar kita gagal gitu. Namanya hisab yang buruk. Hisab yang benar-benar ngencet kita gitu. Jadi kalau di interview tuh kayaknya interviewnya yang interview CPM propos, kasar-kasar, nggak pernah senyum, kayak gitu tuh. Ada. Ternyata terjadi nanti gitu. Nah, kita minta dihindari dari itu. Sebab kemungkinan gagalnya mau suksesnya tipis. Jarang yang bisa. Kalau bisa kita biro ini hisab. Jangan dihisab. Masuk surga tanpa hisab. Tapi kebanyakan manusia, makanya Rasulullah mengasih minta izin syafaat dari Allah, karena kebanyakan umat Islam 99% melalui hisab. Cuma sedikit yang tanpa hisab. Gitu, ya. Ya kita berdoalah, ya. Walaupun punya salah ya kita, makanya istighfar, tobat. Tuh ya. Nah, coba kita lihat surat Ar-Ra'd ayat 21. Surat Ar-Ra'd ayat 21. Di situ ada sifat-sifat orang-orang yang beriman ya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bih ayyusola ya. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Jadi orang-orang ini rajin silaturahim ya. Terus lihat, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhannya. Wa yakhafuna su'ul hisab, dan mereka takut pada hisab yang buruk. Jadi orang tahu nih, ini kayaknya kalau posisi saya sekarang ini hidup nih, kayaknya hisab saya bakal gawat gitu loh, mestinya sadarnya. Ya. Wah, gawat nih gue dihisabnya. Untuk itu kita lakukan langkah-langkah yang menyebabkan kita tidak dihisab gitu. Maunya gitu kan? Maunya gitu. Berat ini Pak Tom, musibah berat nih. Ini musibah berat. Siapa yang bisa nolong coba? Kita tahunya keburukan mobil loh. Ya. Ini bukan nakut-nakutin, memang begini agama ya. Nah, ayat ini ditafsir oleh Imam Tobari di kitab yang sama tadi. Lihat dalil nomor 10. Itu tafsirnya tuh. Firman-Nya, dan mereka takut pada hisab yang buruk, ya yang tadi itu wayak kebuna suul hisab, ya. Itu maksudnya adalah mereka khawatir saat Allah menghisab mereka dengan rinci dan teliti, lalu Allah tidak memaafkan dosa mereka. Itu yang gawat, ya kan? Kita udah dirinci, didetail, kamu kemarin gini, nggak dia maafin sama Allah. Karena rasa takut itulah mereka bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepadanya dan senantiasa menjaga batas-batas yang telah ditetapkannya. Itu pendapat Imam Tobari mengenai ayat ini, hisab yang buruk. Bahwa hisab yang buruk adalah udah dirinci kesalahannya, di interview ternyata nggak dimaafin, gitu. Hisab yang buruk. Hati-hati. Terakhir, musibah yang paling besar, kekal abadi di neraka. Ya, saya kasih spoiler dulu, saya spill aja. Contohnya misalnya ketika Allah berbicara masalah orang-orang musyrik dari ahli kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Enggak ada abadanya. Enggak ada abadanya. Ya, khalid itu udah kekal. Jadi orang-orang musyrik dari ahli kitab dan orang kafir mereka adalah orang yang akan masuk dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Artinya dengan kemusyrikannya mereka tidak ada peluang lagi dipanggil oleh Allah, dimaafkan, kekal. Kalau kita mah jauh sebetulnya, yang nomor 8 ini jauh kita. Karena kita tiap hari ikhlas bilang la ilaha illallah, betul ya? La ilaha illallah. Insya Allah udah nggak kena. Yang kita takutin yang sebelum mati itu bodoh segala macam. Dan waktu mati tahu-tahu kita ketemu sama malaikat yang jelek.
Udah salah nih kita hidupnya gitu. Ya, ntar kita terangin semua. Jadi ini semua hanya pengantar dulu Pak. Ya. Pengantar waspada terhadap musibah. Mulai Jumat depan kita mulai dengan nomor 1, yaitu jahil nomor 1 Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi